Halo Smart Shopper, kita sering banget suka sama jam tangan tertentu, entah karena promo iklan, terinfluence oleh seseorang, FOMO, atau memang udah edik nih dengan suatu brand. Sehingga setiap kali brand itu ngerilis jam baru, apalagi special atau limited edition, mupeng pengen punya. Terus beli, dan sayangnya jarang dipakai nih. Apapun alasannya. Nggak pede nggak cocok ternyata, sayang, takut lecet. Ya, mendingan kagak usah dibeli deh, gengs. Nah, daripada kalian baru nyesel setelah beli, kayaknya perlu pertimbangin beberapa hal dulu deh. Sesimpel video kali ini, gua coba share 3 hal penting yang perlu kalian pertimbangkan buat beli jam tangan yang pas di tangan, pas di hati. Oke, kita langsung aja. Hal pertama, yang perlu kalian pertimbangkan menurut gua adalah size alias ukuran. Baik itu ukuran diameter, lak-tulak casing, ketebalan casing, serta ukuran lebar tali atau rantainya. Step awal yang perlu kalian cari tahu adalah berapa sih ukuran pergelangan tangan kalian? Lah, terus gimana cara ukurnya? Oke, gue coba demonstrasikan secara gampang dengan media yang sederhana. Opsi pertama, kalian bisa browsing penggaris online. Setelah itu, kalian print. Nah, sebelum kalian gunakan sebagai alat ukur, pastikan ukuran di kertas print tersebut sama dengan penggaris umum. Kalau udah sama dan sesuai angka dan garis-garisnya, kalian tinggal gunting hasil print penggaris online tadi sehingga mirip dengan bentuk penggaris umum. Setelah itu, kalian lilitkan di pergelangan tangan kalian, bisa di tangan kiri atau tangan kanan, tergantung ya kalian suka pakai jam tangan itu di kiri atau di kanan. Nah, angka pada titik temu ini adalah ukuran pergelangan tangan kalian. Misalnya kalau gue di sini nih, di 16 hampir 17 cm. Nah, umumnya dengan ukuran tangan kayak gue, diameter yang pas ideal dan proporsional adalah jam tangan dengan diameter 38 sampai 40 mm. Contohnya kayak jam tangan yang lagi gue pakai ini nih. Poibos Voyager 200 meter P035A Green Malachite Dial yang punya diameter 39 mm. Tapi sebenarnya selain diameter, kalian juga harus mempertimbangkan ukuran lak-tulaknya. Untuk tangan gue contohnya, gue akan memilih jam tangan dengan lak-tulak antara 45 sampai 50 mm. Ya, masih sama ya. Contohnya dengan jam tangan Poibos yang gue pakai ini. Kalau kalian kesulitan buat ngeprint, kalian bisa pinjem meteran jahit punya nyokap kalian, atau meteran tukang punya bokap lah ya. Kalau nggak punya juga, zaman sekarang kan udah canggih nih. Gue yakin kebanyakan dari kalian pasti semuanya udah pakai smartphone. Nah, kalian tinggal download aplikasi untuk mengukur pergelangan tangan, kayak misalnya Prime Roller di Play Store, atau mungkin aplikasi lainnya, ya terserah lah ya. Nah, terakhir nih, kalau memang nggak punya itu semua yang barusan gue sebutin, kalian tinggal cari tali atau benang, pokoknya apapun deh, benda yang bisa dililit di pergelangan tangan. Nah, kalian tandain titik temunya, abis itu tinggal ukur pakai penggaris umum. Mau itu merek Kenko kek, mau itu merek Butterfly kek, bebas. Masih ngomongin ukuran. Sekarang kita bahas ketebalan casing jam tangan. Nah, umumnya ketebalan jam tangan pun berbeda-beda. Tergantung mesinnya pakai apa, lalu di jam tangan itu punya fitur apa, atau mungkin genre atau model si jam tangan tersebut. Banyak deh. Singkatnya, kalian cari ukuran ketebalan yang pas di tangan kalian. Gue ambil contoh tangan gue lagi nih. Supaya enak dilihat, gue akan memilih jam tangan dengan ketebalan antara 10 sampai 14 mm. Nah, kalau kalian masih nggak percaya nih, ini tampilan gue kalau pakai jam tangan yang punya ketebalan di atas 14 mm. Ya, walaupun gue suka banget ya sama ini jam tangan, tapi tetep kan kelihatannya gede banget. Lagi pula nih, gengs, makin tebel jam tangan yang lu pakai, makin rentan kepentok. Terlalu nonjol lah pokoknya, nggak enak dipakainya juga. Terakhir, kalau ngomongin ukuran, ada di bagian tali straps atau rantainya. Nah, umumnya lebar tali pada sebuah jam tangan itu akan ngikutin dari ukuran diameter casing. Gampangnya kira-kira gini ya. Ukuran lebar tali itu biasanya 1:2 dari ukuran diameter casing. Contoh nih, jam tangan Poibos Voyager 200 meter Green Malachite Dial ini yang gue pakai, diameter casingnya itu di 40 mm. Nah, lebar rantai braceletnya itu 20 mm. Atau ini deh, jam tangan ini nih, Castle and Gazelle Azure Green Automatic yang punya diameter case 39 mm,
Nah, lebar talinya juga sama nih, 20 mm. Ya pokoknya kurang lebih lah 1:2. So, kesimpulan gue dalam hal ukuran, pastikan ukuran pergelangan tangan lu dulu. Setelah itu, lu cari diameter yang ideal dan cari ketebalan yang aman. Kalau penjelasan gue masih kurang jelas atau bisa kalian terima, coba deh tonton video dari guru gue langsung nih. Linknya udah gue taruh di bawah. Lanjut. Hal kedua yang harus dipertimbangkan menurut gue adalah material alias bahan yang digunakan pada jam tangan tersebut. Sebenarnya ini sesuai kebutuhan juga ya. Misal, kalau kalian pengen punya jam tangan untuk ngantor, kegiatan sehari-hari gitu ya, kayaknya nggak perlu deh pilih bahan yang tahan banting banget. Contoh nih, misalkan kalian cukup cari casing yang bahannya itu udah stainless steel. It's more than enough. Ya, kalau misalkan kalian bisa dapat material seramik atau titanium yang harganya worth it, ya boleh juga sih. Tapi kalau kalian nyari jam tangan untuk kerja atau aktivitas outdoor sehari-harinya, better kalian pilih material yang tahan banting seperti polikarbon atau resin. Nah, itu tahan banting banget tuh. Oke, lanjut. Untuk bagian lens dial, kayaknya rata-rata semua merek jam tangan udah pakai sapphire cutting. Nah, tinggal kalian nih yang teliti milih brand. Yang beneran brand jam tangan. Jangan yang fashion brand ya. Kayaknya nggak perlu gue sebutin lah ya. Oke, lanjut. Tapi lepas dari itu semua, pastikan di deskripsi yang menjelaskan material lens dial adalah berbahan sapphire cutting atau sapphire crystal. Kenapa? Ya biar aman lah bro, karena material ini tuh lebih tahan goresan dibandingkan dengan kaca mineral atau mineral kristal biasa. Nah, kalau untuk bagian tali ini juga harus menjadi concern kalian. Gue coba buat sesederhana aja ya. Kalau kalian pilih rantai bracelet, pastikan minimal sudah berbahan stainless steel. Jangan logam-logam murah dan pastikan juga nih, linknya itu tuh udah solid padet, jangan kopong. Nah, kalau kalian suka tali kulit atau leather strap, minimal pilih bahan yang genuine leather. Ingat, untuk tali kulit berkualitas tinggi dan bagus, nggak ada yang murah ya, gengs. Pokoknya jangan kemakan promo dah. Terakhir, kalau misalkan kalian suka pakai jam tangan dengan tali rubber atau karet, di model ini juga banyak banget nih pilihan materialnya. Kalau gue sih paling rekomen bahan rubber yang udah silikon. Ini tuh bahan elastis banget, mudah dibersihin, dan yang paling penting nggak gampang getas atau patah. Oke, terakhir, hal ketiga yang nggak kalah penting adalah harga. Nope. Ya, gue tau lah ya. Teman-teman yang mau beli jam tangan pasti punya spend money lebih atau gue bisa bilang punya disposal income alias budget tersendiri untuk beli sebuah jam tangan. Dan menurut gue, jam tangan itu adalah perhiasan buat kaum pria. So, kalau bukan harga apa dong? Oke, hal ketiga yang harus kalian pertimbangkan adalah model atau looks. Gue percaya setiap jam tangan itu punya daya tarik untuk masing-masing orang. Ya kayak love at the first sight, cinta pandangan pertama. Kita nggak akan mempertimbangkan hal pertama dan hal kedua yang udah gue jelasin di atas kalau kita nggak tertarik dulu sama sebuah jam tangan. So jelas, menurut gue, kita akan tertarik ngeklik sebuah jam tangan atau berhenti lalu tanya sebuah jam tangan di offline store manapun. Lalu kita tanya-tanya, kita ngulik lebih dalam lagi tentang si jam tangan tersebut. Nah, kalau kalian udah jatuh cinta nih sama pandangan pertama sama sebuah jam tangan, yakin deh, itu pasti jodoh yang pas buat tangan kalian. Tapi ingat ya, jangan cuma cinta buta, tetap harus jadi be a smart shopper. Balik lagi tuh, harus pertimbangkan dua hal penting di atas. Ukuran pas, material berkualitas. Ya, kalau kalian pernah kurang pas beli jam tangan dan akhirnya jarang dipakai, please bro, jangan dijual atau dikasih ke orang lain. Mungkin kalian bisa dandanin itu jam tangan supaya terlihat lebih kece dan nyaman dipakai di tangan. Tentunya gue rekomenin kalian ganti strapnya pakai Artem strap. Pokoknya ingat kata Bang Adrian, selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Yang penting, menurut gue, cowok anti tangan kosong. Oke, gue Indra, salam. HS Store.